di luar nalar ya ketika ada program moro-moro mlebu dengan anggaran yang begitu besar. Wong selama ini kita tahu kan, ya wong katanya ngajuin proposal pembangunan masjid lek diangkat setahun sebelumnya ya iso kok, apalagi moro-moro dengan mencukul angka 194 miliar. Oke, ya. Yang diundang juga belum hadir. Kita butuh informasi untuk melengkapi sebenarnya bagaimana apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita tadi itu bisa terjawab dengan clear, ya kan? Kalaupun belum clear, paling tidak kita punya peta pikiran yang jelas, gitu kan? Dari kronologisnya tadi dijelaskan kenapa disebut tiba-tiba muncul UHC, terus kemudian anggarannya tiba-tiba membengkak dan jumlah pesertanya juga bisa sampai melebihi jumlah BPS, gitu kan? Nah, itu kan menjadi ini. Nah, kalau dikembalikan lagi ke jenengan Pak sebagai wakil dewan. Yang pertama, siapa yang tanggung jawab ketika UHC ini berjalan? Satu. Terus yang kedua, untuk meluruskan kembali, ya kan, persoalan data ini, ya kan, sampai clear seperti yang disampaikan Pak Kuseri tadi itu, jangan sampai angkanya itu menjadi 3 kali lipat. Ya kalau mampu, is oke, tapi itu tidak logis karena jumlah orang miskinnya nggak sampai segitu. Berarti kan dipaksakan. Ada orang yang mandiri tadi dipaksakan masuk BPID, dengan orang yang kaya dan lain-lain. Ada 2 pertanyaan yang harus terjawab. Ada banyak. Dua saja. Dari Mas Kuseri ada, dari Pak siapa? Pak Nurudin ada, dari jenengan juga ada. Harus diketahui bahwa kasus BPJS UHC Dewan benar-benar tidak tahu. Karena yang namanya anggaran itu pasti dibahas di dalam APBD. Yang jelas kita semua nggak tahu kalau ketua DPRD nggak tahu sendiri ya kita tentu saja nggak ngerti kan. Tapi secara kelembagaan DPRD tidak tahu. Itu yang merepak di grup DPRD Mas. Iya, tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Jadi gini, apa namanya? Yang namanya anggaran pertama itu lewat APBD. Kalau berubah lewat PHK. Di luar itu mungkin ada, tapi harus ada bantuan dari pusat seperti DAK, DAU dan sebagainya. Ini tidak ada di dalam itu semua. Tidak ada di dalam itu semua. Ya di lapangan kita tahu, ya memang. Tapi di dalam laporan resmi itu tidak ada. Ini apa? Terus duitin cuma ke mandi. Bahkan ya, tapi ini nggak usah lah nanti ya, karena buktinya belum ada ya. Itu yang poin pertama yang saya ingin sampaikan dalam kasus UHC ini tidak ada di dalam anggaran resminya kabupaten yang dibahas di APBD 2023 tidak ada, baru mau dimasukkan di PAK 2023 ini. Mau Mbak, PAK kan belum dibahas kan, mau dimasukkan di dalam PAK itu poin 1. Kemudian masalah penghentian tadi karena urutan yang nanya ya gini ya. Oke. Penghentian ini sendiri juga bagi saya sangat tidak fair karena sangat mendadak. Tidak ada pemberitahuan, dihentikan tanggal 31 Juli. Hari Koperasi Nasional itu tanggal berapa? Kalau nggak salah tanggal 29 Juli. Iya. Iya kan? Yang dipusatkan di Talok Duren. Hari Koperasi Nasional. Pada saat perayaan Hari Koperasi Nasional, Bupati itu masih pidato di depan ribuan massa bahwa masyarakat Kabupaten Malang dapat berobat gratis cukup tunjukkan KTP. Itu tanggal 29 kalau nggak salah. Juli. 29 Juli. Tinggal 31 Juli di stop. 2 hari kemudian. 2 hari kemudian dihentikan. Nah, terus penghentiannya juga nggak ada woro-woro apapun, sehingga masyarakat juga tidak siap. Misalkan oke, 1 bulan sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa ini nanti dihentikan karena berbagai masalahnya, nanti tolong siap-siap dikasih waktu 1 bulan, ya kita minimal punya stand lah untuk itu. Tapi ini enggak, launchingnya juga nggak tahu kita, penghentiannya kita juga nggak tahu. Tahu-tahu launching, tahu-tahu berhenti. Enggak, tempatnya bikin tahu-tahu launching, tahu-tahu dapat penghargaan, tahu-tahu berhenti. Itu mungkin lebih pas, ya, lebih pas. Terus solusinya bagaimana? Nah, di HP saya yang saya buat live itu ada rekaman pembicaraan saya dengan Pak Kadindes yang sebenarnya ingin saya perdengarkan di sini. Ini bukti bahwa kita di DPRD itu mati-matian Pak untuk membelani rakyat yang terdampak oleh penghentian PBID. Ini
bagaimana caranya supaya bisa diperdengarkan ya. Ini ada rekaman saya di situ. Jadi begini akhirnya Pak. Akhirnya saya telepon Pak Kadinkas, tapi ini ya sebenarnya tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Tapi ya ini yang bisa kita lakukan saat ini sementara waktu. Jadi semuanya yang sakit saat ini dan memang miskin, yang miskin nggak miskin nantilah, yang penting sakit saat ini dan gampangannya nggak bisa berobat. Nah itu silahkan langsung lapor ke hotline yang ditentukan oleh dinas kesehatan itu mau diaktifkan dadaan BPJS-nya sama dinas kesehatan mau diaktifkan dadaan. Misalkan si A sakit nggak berobat langsung hotline ke situ, nah itu akun atas nama itu sesuai dengan nick itu akan diaktifkan dadaan oleh by order. Nah, tapi kan kalau tengah malam by ordernya bagaimana? Hari libur by ordernya bagaimana? Tapi itu solusi satu-satunya. Atau kalau nggak gitu bisa ke rumah sakit Kanjuruhan atau rumah sakit Lawang. Tapi banyak laporan juga dari rumah sakit Kanjuruhan ditolak kalau nggak punya BPJS yang aktif. Jadi ya mungkin itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk saat ini, yang bisa dilakukan oleh dinas kesehatan. Artinya Dinkes sama RSUD juga tidak sinkron. Tidak sinkron. Banyak laporan dari kita bahwa mengatakan bahwa ada pasien masuk RSUD yang katanya gratis ya, sementara sesuai pengumuman dari Sekda itu ternyata di sana kalau kita nggak punya BPJS ya nggak bisa juga. Kan memang rumah sakit juga siapa yang mau bayar? Rumah sakit BLUD. Ya BLUD apapun ya, perawat itu kan harus kita bayar, dokter harus kita bayar, obat harus kita bayar. Sebenarnya obat gratis itu nggak ada, yang ada dibayari oleh pemerintah. Kan begitu kan? Gratis atau sponsor. Masalahnya yang bayari ke rumah sakit ini loh ada nggak? Pemerintah apa sponsor apa BPJS? Kalau nggak ada kejelasan itu saya kira rumah sakit manapun ya nggak akan ada yang bisa melayani. Saya kira yang perlu ada kejelasan dulu dari pemerintah. Ya saya bayar, saya tanggung jawab itu dulu yang pertama. Kalau kita tidak bisa menemukan itu siapa yang bertanggung jawab, saya kira rumah sakit manapun nggak akan bisa terima. Nah itu. Solusinya itu Pak, jadi itu di situ ada rekaman pembicaraan saya dengan Pak Kadinkas yang nanti bisa buat rujukan semuanya kalau memang itu diperlukan. Salah satunya tadi disampaikan. Ya itu, ya memang itu Pak yang disampaikan Pak Kadinkas. Memang itu, nothing else lah saat ini. Dan saya kira yang namanya pemutakhiran data ini menjawab sekaligus jawab Pak Nurdin ya. Itu memang tidak perlu menghentikan sambil jalan dimutakhirkan itu bisa. Sangat bisa, toh kita kan keluar duit 25 miliar aja kan bulan Agustus kalau kita mau, udah bayar aja dulu sambil kita mutakhirkan, sambil kita umumkan bahwa per 1 September nanti yang aktif tinggal segini karena menurut verifikasi yang memenuhi syarat kan itu bisa kita lakukan. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal, launching dapat penghargaan berhenti Dan tidak ada jaminan bahwa satu nggak ada. kalau bulan depan ini Tapi perkiraan saya buka kan? karena malu ya pasti akan dijalankan. Kalau nggak malu benar mereka, hancur lebur mereka. Cuma nggak tahu itu valid benar apa enggak saya nggak tahu. Tapi dengan susah payah saya kira itu akan dijalankan. Mereka itu sopoem. Ya Dinkes CS itulah, Dinsos CS lah ya. Tapi ya itu terus kemudian ke Pak Nurdin, apakah datanya valid? Ya, saja kita tidak tahu. Ini baru kita sampaikan di tahun 2019 akhir. Saya akhir-akhir jadi pimpinan DPRD. Saya kasih dinas sosial itu uang 1,6 miliar rupiah khusus untuk data orang miskin saja. Hanya mendata begitu. Kalau kurang lo bilang mau lagi. Sampai saya hitungkan Pak. Sehingga di akhir 2019 itu ada pendataan orang miskin oleh kita yang didanai APBD nilainya 1,6 M. Ini sebenarnya untuk memperkuat UHC yang dulu. 2019. UHC tahun 2019 Pak. Bukan pendataan dari anggaran pendataan dari tahun 2019 juga. Pelaksanaannya. Iya pelaksanaannya. Jadi itu sudah kita laksanakan. Saya nggak tahu hasilnya itu sekarang kemana. Lah terus kemudian kalau kita bawa sekarang, apakah datanya valid? Nah, kalau saya ditanya ya saya malah bingung juga. Ini data ini 671 ini dapatnya dari mana? Saya juga nggak ngerti. Data awalnya ini dapatnya dari mana juga nggak ngerti. Karena yang verifikasi kan mereka sendiri. Jadi sebelum BPUHC ini dijalankan, harusnya kan kita tahu dulu
yang mau tak daftarkan ini sekian orang, namanya ini masukkan BPJS tak bayar, kan gitu gampangnya kan begitu sih. Ngapain kita bikin rumit-rumit? Lah yang mau kita bayar ini siapa? Ini juga nggak jelas. Waktu itu saya yakin nggak jelas. Buktinya sampai kayak gini. Kemudian sambil berjalan tidak ada verifikasi data apapun. Kalau mereka bilang menyalahkan bahwa 51.000 diantaranya itu adalah orang yang sudah meninggal, banyak yang orang kaya itu tidak ternyata masuk dalam PBID. Loh, terus yang salah siapa? Loh, apa saya? Lah kok bisa masuk gimana? Yang bisa masukkan kan PMK. Yang bisa masukkan ke dalam BPJS. Lah masa dewan masukkan kan nggak mungkin. Kok bisa masuk sekian banyak? Bagaimana caranya? Bagaimana itu bisa terjadi? Dan dulu waktu masukkan nggak kamu verifikasi, tak? Ya kan? Lah nggak tahu saya verifikasinya bagaimana. Artinya kan angka berarti memang tidak ada verifikasi. Ya saya kira tidak ada verifikasi. Tidak ada verifikasi apapun di sini. Saya kira begitu. Berarti ya semua ono swasta, bahkan orang kalau ada orang mati terdaftar itu yang salah ya, yang masukkan. Kok malah Tapi juga tidak bisa disalahkan, Mas. kenapa? Lah karena KTP sudah bisa. Oh iya, karena caranya dengan KTP ya. Apalagi ini menyesatkan, ini saya sampaikan kepada masyarakat. Kalau ada yang bilang siapapun itu bahwa rakyat Kabupaten Malang yang penting KTP-nya Kabupaten Malang hanya dengan KTP bisa berobat, itu menyesatkan. Benar, rakyat Kabupaten Malang bisa dengan KTP saja berobat jika dan hanya jika dia sudah terdaftar BPJS atau PBI atau PBID. Di luar itu tidak bisa. Kalau Anda kaya, Anda harus daftar dulu BPJS Mandiri. Kalau Anda miskin, harus diverifikasi dulu, baru dimasukkan PBID. Itu yang benar. Ya kan? Itu yang benar. Nah, verifikasi data yang tidak tepat, sangat tidak tepat, Pak Nurdin. Mau tepat bagaimana? Wah, tiba-tiba data segini. Kalau orang tanya ke Dewan, kok datanya tiba-tiba segitu? Ya kita nggak pernah jaga di puskesmas. Ya mana saya tahu. Ya kan begitu, Pak. Ya kan, bukan saya yang mau verifikasi, dan memang bukan tugas Dewan untuk itu. Nah, terus kemudian hanya Dinkes lewat puskesmas yang bisa memasukkan orang ke dalam PBID. Jadi nggak usah kita nyalakan orang lain sana sini penyebab data ini melonjak, nggak usah. Lalu masukkan siapa? Ini yang saya sebut dari awal, kita nggak siap data sama sekali. Jadi UHAS itu hanya jalan, dapat penghargaan, sudah itu aja. Terus kemudian jumlah orang miskin ini Pak Nurdin, saya ya bingung juga ya dengan data orang miskinnya 9% ya, 9,3%. Berarti kan 250 ribuan ya, kurang lebih lah ya. Hampir 10% kan? Iya, hampir gampang cek penak ini lah. Ya. PBI itu kan orang miskin kan, pakai orang miskin kan, pakai dan miskin kan, penerima PBI dan PBI. Coba lihat data kita. Penerima PBI kita 922 ribu, ya hampir lebih dari 1/3. Penerima PBID kita ini sebelum peristiwa melonjak loh ya, 181 itu jumlah ada 1 juta lebih. Apakah kita menyangka bahwa penerima PBI bukan miskin atau penerima PBID bukan miskin? Kalau penerima PBI dan PBID itu dianggap miskin, maka orang miskin kita 1.100.000. Hampir 50% dari rakyat Kabupaten Malang ini datanya. Ya kan kalau ngomong data, ya gimana kan? Terus orang miskinnya berapa? Ya kalau ngacu PBI dan PBID ya 50%, tapi separuh. Itu separuh. Kalau kita ngacu PBI dan ini by data loh ya. Kalau nggak by data ya kita nggak mau gitu loh. Terus kemudian dari Pak Halim, siapa yang bertanggung jawab? Ya tentu saja kita semua. Saya juga tidak akan lari dari tanggung jawab itu. Tapi saya kira, ya saya ingin, ya Bupati bagaimana lo kok bisa ya tahu-tahu bahwa PBID launching UHAS, Anda tidak siap segala-galanya. Saya yakin sampai sekarang 194 miliar itu belum habis. Seperti yang ditekan oleh Bupati di dalam fakta integritasnya dengan BPJS. Belum habis. Katakan untuk memperpanjang 1 bulan, saya kira tidak masalah. Saya tidak masalah.
Jadi 94 dibagi 12 berarti satu bulannya 16 miliar. 16 miliar. Kita masih punya utang 84 miliar ke BPJS saat ini. Itu utang berjalan. Apa Saya utang tidak tahu Pak, hanya bilang masih punya utang segitu, gitu aja. Iya. Jadi resminya belum masuk ke kita. Nunggu PHK ini. Resminya juga nggak tahu deh Mas. Apanya? Tagihan resmi. Ya tahunya dari BPJS, saya dikasih data. Ini tagihan resminya dari BPJS dikasih tahu. Ada semua di sini. Kalau dari Pemkab nggak tahu. Kita minta data ke BPJS sampai. Nah, pertanyaan saya tadi belum terjawab Mas. Yang mana? Misalkan Ya. angka itu memang hasil verifikasi memang benar. Misalkan hasil verifikasi ternyata 671. Iya. Ya, mau nggak mau. Ya kita harus mengorbankan yang lain. Kan selama ini kan begini kan. Ada orang bilang ke kita, anggaran PU itu tak bisa disentuh. Pokoknya jenengin bagaimana dalan itu Harus ya. harus Partai harus lain. enggak harus itu baru 2024 ini loh. Karena mau pilihan pemilu. Pemilu Bukan 23 enggak. 24 itu minta sampai 800 miliar tapi kayaknya enggak tercapai. Dan tidak boleh disentuh anggaran PU ini. Sama kali nggak boleh disentuh. Walaupun untuk kesehatan, pendidikan, Kayaknya nggak mau. Tapi gini, wong caranya maaf ya mengerjakan infrastruktur ya. Kalau gini terus menurut saya ya tidak menyelesaikan persoalan sebenarnya. Dengan anggaran yang ada itu seharusnya kita bisa mengatasi masalah PU meskipun tidak perlu saya sampaikan di sini nanti panjangan ya. ya. Tapi kalau sampai ini divalidasi benar segitu, ya mau nggak mau. Berarti kan sekitar 300-an miliar harus disiapkan. Berani lonceng nggak sih? Berarti siapkan aja. Ya berarti kita harus siap. Tapi siap kan? Duit ada. Tapi tergantung keinginannya Pemkab ya. Iya, tergantung duit ada. Potong aja itu sebagian Ya, ya. anggarannya PU. Di PA kan bisa masukkan silpa. Kenapa? Di PA kan bisa masukkan silpa. Iya enggak usah silpa itu nanti akhir tahun anggaran kan? Ya kan? Nah itu ya bisa. Sekarang kan kita sudah punya 194 M di sini, tambah 100 M. Mau gitu. Mana lagi sekarang? Jadi mau tidak mau di PAK itu masuk kita 300 miliar ya. Dan itu mestinya harus karena kebutuhan dasar. Ya. Kebutuhan dasar, ya kebutuhan dasar. Jadi tergantung bagaimana sekarang kita ke depan. Dan kalau masalah PU sebenarnya ada solusi yang jauh lebih murah dan lebih awet dalam mengerjakan jalan daripada kita mengeluarkan duit yang sedemikian ratusan miliar bahkan mungkin setiap tahun di atas setengah triliun mungkin untuk bangun jalan aja. Tapi ya jalan itu ya gini-gini aja dari dulu. Yang awal tahun diperbaiki, akhir tahunnya Ini bisa bisa lagi. lagi. Nah, ya ini kan saya kira kalau kita mau kita bisa. Meskipun nanti katakanlah ternyata miskin beneran itu 671 itu ternyata miskin beneran gitu loh ya. Misalkan loh ya, itu kita bisa karena kalau kita hitung tinggal kalikan aja 671 itu 700 ya ben gampang 700.000 dikalikan 38.500 dikalikan 12 ya sudah itu anggarannya mudahnya. Tapi saya kira tidak mungkin tidak berkurang kalau diverifikasi pasti berkurang ya kan, hanya berkurangnya seberapa banyak Kita nggak tahu. nah itu ya kita belum tahu. Tapi dari verifikasi yang dilakukan Pemkab ini beneran gitu loh, jangan-jangan dia hanya mempreskan anggaran aja meskipun miskin ya wis dibarang enggak lah, yang penting anggaran ini sak mini iki ya siapa carane cukup. Nah, Atau pokoknya anggaran itu teh atau seperti itu. ya tidak tahu lagi itu Pak ya. paling tidak sudah ada kita tidak menyimpulkan ada banyak hal yang satu dewan tidak tahu, terus kemudian tiba-tiba muncul hasil, terus kemudian data membengkak, terus kemudian nanti akan masuk di anggaran. Ya kan, Mas Busyari juga bilang masyarakat juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau kemudian begitu diputus. Tapi ada garis benang merahnya dari 3 narasumber tadi itu, ya bahwa jangan masuk di nonaktifkan, harga kita tetap berjalan. Kan. Mungkin sebelum kita cukup mungkin ya Mas Em ya, atau nanti kalau misalnya masih ada tinggal Mas Busyari sama Pak Nurudin. Pak Nurudin ya menyikapi, kalau saya sih pertanyaannya begini, apa yang harus kita dorong ke Dewan biar persoalannya segera tuntas? Ya, terima kasih. Yang pertama,
sebetulnya kan sudah ada peraturan Menteri Sosial ya, nomor 21 tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara perubahan data terima bantuan iuran jaminan sosial kesehatan. Maksudnya tadi terkait dengan tadi terima bantuan itu sudah jelas. Kalau mau menambahkan itu ya harus ada data yang berbasis pada ini di dinas sosial itu. Nah, itu jelas punya aturannya. Nah, yang kedua terkait dengan pertanyaan Mas Salim tadi, seharusnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu tidak serta-merta menghentikan atau menaktifkan tadi ya BPJS TBI. Kalau toh mau menonaktifkan itu seharusnya adalah tetap mengaktifkan yang sebanyak 181.921 yang menerima, yang sudah ada, yang sudah tercover dalam aktif. Sehingga harusnya Dewan mendorong agar tidak perlu menunggu 1 September untuk diaktifkan. Paling tidak yang diaktifkan adalah yang data yang sudah ada, yang 181.921 yang sudah jelas kan, ini kan data berbasis pada kemiskinan. Baru data tambahan itu yang baru diaktifkan secara bertahap, verifikasi sesuai dengan verifikasi yang ada seperti itu, sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Kalau toh sisanya tadi itu yang katakanlah tidak nonaktif di luar ini, ya itu kan mungkin dilakukan secara terburu-buru kan, gitu ya, belum diverifikasi, divalidasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Apalagi kan kalau bicara tentang penghargaan tadi, target UHC ini kan sebetulnya cakupannya kan bukan hanya persoalan yang ditanggung oleh negara, tapi kan akses bagi masyarakat masyarakat kan gitu sebenarnya. Nah, oleh itu saya mendorong bagi ke Dewan sebetulnya, karena ini persoalan yang penting kesehatan, tidak perlu menunggu 1 September sebetulnya. Ya. Dalam waktu dekat sebetulnya bisa diminta untuk diaktifkan, tapi yang sebatas data yang sudah ada dalam anggaran APBD yang sudah tervalidasi. Yang kedua adalah idealnya setiap mengambil kebijakan itu Dewan dalam menyusun kerangka politik anggarannya harusnya punya data kemiskinan itu. Makanya saya setiap mendampingi teman-teman Dewan untuk menyusun sebuah peraturan daerah itu biasanya laporan tentang kemiskinan, laporan apa itu di situ salah satu pasal itu saya sisipkan, setiap laporan itu dikembuskan ke DPRD. Itu gunanya itu tadi. Sehingga begitu mengambil itu tidak hanya sekedar hearing, tapi Dewan itu otomatis secara rutin dapat data, data kemiskinan ini, data ini, tahu dia. Punya, cuma tidak bebas. Hanya persen, jumlah sama persen. Cuma bebas enggak. Termasuk upaya yang dilakukan oleh OPD. Karena kuncinya di sini kan di dinas sosial juga, bukan hanya di dinas kesehatan, termasuk juga kepala desa, kades dan kelurahan yang merekomendasikan awal itu nanti verifikasikan, karena mereka kan ujung tombak warga yang tahu kan, ini yang mampu, ini yang tidak, gitu kan. Jangan sampai yang kemudian yang terjadi yang menerima itu justru yang lain tidak layak, punya mobil mewah malah justru pakai itu, ini kan kasihan. Nah, terakhir sebagai penutup, problem kemiskinan tadi Pak Unggul itu kan bukan hanya persoalan kesehatan, ya, tapi persoalan kemiskinan sangat kompleks, aspek kesehatannya dia, aspek pendidikannya dia, aspek tidak layak huninya dia. Saya cukup lama sebelumnya pernah melakukan aktivitas sosial di Kabupaten Malang. Ada warga yang tinggal 2 sejoli yang sudah tua, nenek renta, yang mereka sampai makan nasi aking. Itu sempat saya temui di daerah Wajah. Nasi aking, bayangkan. Jadi kalau kita nasi aking. Tapi juga cukup lama ya, sebelum pandemi saya dengan mahasiswa saya di Baksos. Kita temukan ada 2 sejoli yang makan nasi aking. Ya, yang selama ini kita tahu hanya di media sosial. Padahal malah makmur, Pak. Masih ada menuju. Berarti kan belum. Sehingga daripada anggaran itu dialokasikan sebanyak tadi itu 609 yang mungkin tidak semuanya tepat, lebih baik memang dianggarkan fokus pada orang miskin yang memang dibantu selain aspek kesehatan. Karena orang miskin itu mungkin dia sehat, tapi aspek pendidikannya, aspek rumahnya tidak layak huni, aspek pekerjaannya tidak. Nah, itu yang sebenarnya dibantu.
daripada hanya sekedar mengejar target UHC kemudian mengabulkan uang untuk mengcover masyarakat yang sebetulnya tidak patut dibantu ya. Padahal masyarakat yang sebetulnya perlu dibantu di luar aspek kesehatan itu perlu. Nah itu saya kira itu Pak catatan untuk saya ya, terima kasih. Dan kalau misalnya dari 671 itu sudah diaktifkan toh 1 bulan dengan 671 orang semua ke layanan kesehatan. Enggak kan? Enggak semua sakit. Enggak semua sakit kan? Jadi maka akhirnya ketika tiba-tiba diputus, berarti kan memutus layanan dasar masyarakat berupa layanan Tapi kesehatan. mungkin gini Pak, mungkin problemnya, makanya ini andai kata dinas kesehatan ada, itu menarik. Bisa jadi kemungkinannya dana Di dananya, bukan jumlah. bukan, jadi dana yang sudah ini dibayarkan itu membengkak Iya. tiap bulannya. Makanya bisa jadi itu karena kepanikannya yang ditutup kan gitu. Jadi gini loh Pak. Tagihannya itu Oh, ya. Itu bedanya gini. Dulu ya waktu kita pertama sebutannya bukan UHC tapi ya sama saja. Iya, PPD Di lah. 2019 itu. Orang dulu pakai jam kesda namanya. Ya. Jam kesda itu nggak banyak Pak, paling 25 miliar aja. Masalahnya adalah kalau pakai jam kesda itu orang miskin sakit yang cari surat dulu. Ke Pak Lurah, surat keterangan miskin, ke kecamatan, kemudian ke dinas sosial, ke dinas kesehatan, baru bisa dirawat itu sebenarnya di rumah sakit pemerintah. Nah kalau sakit jantung tengah malam, bagaimana? Nah sangat tidak praktis. Dan rumah sakit pemerintah cuma ada di Kerawang dan ada di Kanjuruhan. Nah kalau orang nggak sembuh, dibawa ke Kanjuruhan, waduh, bagaimana? Nah kita berharap orang miskin itu sakit nggak perlu surat-suratan, langsung aja datang ke ya fasilitas kesehatan yang memang dia perlukan dan cepat, tidak perlu nunggu besok. Jadi kalau pakai itu kan langsung Pak, bisa gitu loh, bisa. Cuma bagaimana supaya tidak membebani terlalu dalam di dalam anggarannya kabupaten, tapi yang miskin bisa tercover dengan cepat. Nah itu sinergitas itulah yang kita perlukan pada saat ini. Mas Kuseri mungkin sebagai penutup. Oke. Kami berharap bahwa orang miskin itu masih tetap bisa di-cover ketika mereka butuh pengobatan. Nah, karena yang dihentikan, terus gimana cara meng-covernya? Itu satu. Yang kedua, saya sepakat dengan Mas Unggul tadi bahwa berapapun yang harus di-cover oleh pemerintah dan ketika anggaran yang disiapkan ternyata kurang, itu masih bisa diambilkan dari pos-pos anggaran yang lain. Yang jelas, yang pasti orang miskin atau rakyat kabupaten yang butuh pengobatan, yang butuh di-cover oleh pemerintah, dia harus di-cover. Itu saja harapan kami. Oke, terima kasih. Ada yang mau disampaikan Mas Andri? Mbak Ira? Mbak Ira? Cukup? Mas Ain cukup? Ada lagi monggo cukup? Jadi gini sebentar sedikit. Ya, Jadi yang namanya penutupnya dari Mas Pandri. Jadi yang namanya masyarakat miskin ya, yang persentase atau jumlah aja yang tanpa BNPB, saya menganggapnya data itu masih tidak valid. Data itu disebut valid kalau kita punya BNPB. Ini PBI punya BNPB 922.000. Terus PBID punya data 181 itu semua BNPB. Itu saya kira lebih valid daripada yang 9% yang versi apa itu? BPS. Karena itu BNPB. Sehingga kalau kita mengklaim saya berhasil menurunkan kemiskinan dari sekian ribu itu, siapa yang dulu miskin sekarang tidak, kita juga bisa menunjukkan BNPB. Itu saya kira lebih baik, sehingga bukan untuk gagah-gagahan, untuk apa, tapi untuk ketepatan anggaran. Sehingga butuh berapa untuk UHC, butuh berapa untuk pendidikan, kita jelas. Mungkin itu sebagai penutup. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nurudin, terima kasih Pak Unggul, terima kasih Mas Kuseri, Mbak Ira, Mas Ain, Mas Tio, dan Mas Andri yang sudah menjelaskan. Apapun yang sudah kita bicarakan ini adalah materi yang menurut saya menarik dan bagus, menjadi pembahasan yang tidak tuntas hari ini, ya kan? Tetap kita berjalan, tapi tadi dari 3 narasumber itu sudah mengerucut satu bahwa tetap kesehatan masyarakat miskin harus di-cover. Seberapa banyak masyarakat miskin itu berdasarkan data yang Pak Unggul meminta data itu lebih real,
dan dipadukan dengan data BPS yang disampaikan Pak Nurudin tadi, itu mudah-mudahan data itu sesuai. Kalaupun tadi dibilang sampai pemegang 671, nah ini kalau mewakili Dewan ini itu siap memperjuangkan dalam tanda kutip. Yang penting sebenarnya prosedurnya kan Pak. Nah, berarti kuncinya mudah-mudahan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan juga Pemkab yang hari ini belum bisa hadir karena kesibukan, bisa mengetahui bahwa diskusi kita hari ini adalah diskusi yang familiar, yang kita berusaha ikut membantu membicarakan persoalan di Kabupaten Malang biar lebih clear, biar lebih tercerahkan gitu sebenarnya, biar tidak ada kesalahpahaman, ya kan. Dan kita juga sebenarnya mengundang BPJS, tapi alasannya hari Jumat, mungkin biarnya ikut atau bagaimana. Itu ada kan ada BPJS, mungkin data yang di Pak Unggul tadi bisa agak clear kan ya. Ada rinciannya, mungkin bisa minta mungkin ya data apa ini Petrusnya mungkin. Dan tadi yang disarankan Pak Nurudin juga, idealnya memang ketika ada proyek UASI mau tahu atau tidak data ini sebenarnya sudah menurut saya ini Dewan yang mulai bulan Februari, Maret sampai bulan ini yang berarti kemarin-kemarinnya mungkin dalam tanda kutip kurang galak, ya sekarang lebih digalakkan lagi kontrolingnya gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi bahan tulisan yang mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi meskipun tidak hadir Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS ya. Terima kasih, kita mudah-mudahan bisa bertemu kembali dalam forum yang sama dalam tema yang berbeda. Kita nyebut tagline Malang Pos lebih hebat 3 kali. Kalau saya nyebut Malang Pos, bilang lebih hebat. Ya, 1, 2, 3. Malang Pos lebih hebat. Malang Pos lebih hebat. Malang Pos lebih hebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.